Hai hai hai, kembali lagi di Sharing Caring Text bersama Text Center Community FEB Unesa. Pada video kali ini, kita akan pelajari mengenai tarif baru pajak penghasilan atau PPh nih. Ada yang tahu? Yuk, kita next. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, kita akan membahas 6 pokok subahasa nih. Yang pertama ada pengertian PPh, yang kedua dasar hukum tarif baru PPh, yang ketiga tujuan perubahan tarif pajak, yang keempat objek pajak dan non-objek pajak, kemudian ada perbedaan tarif pajak lama dan tarif pajak baru, dan yang terakhir kita akan pelajari mengenai contoh perhitungan PPh. Pengertian pajak penghasilan atau PPh. PPh merupakan pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Namun, sekarang ini PPh orang pribadi atau karyawan memiliki tarif baru nih yang mulai berlaku sejak 1 Januari tahun 2023. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar hukum tarif baru PPh nih teman-teman. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Kemudian ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008. Ada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009. Kemudian ada juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010. Kemudian ada juga Peraturan Ditjen Pajak Nomor PR/16/PJ/2016. Bukan hanya ini nih teman-teman. Oke, kita next ya. Selanjutnya ada juga nih Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang tarif baru PPh, yakni Nomor 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak. Nah, ada juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan menimbang pajak penghasilan. Kemudian ada juga yang terakhir nih, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Oke, karena kita udah bahas dasar hukumnya, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan perubahan tarif pajak. Kira-kira apa ya tujuannya? Tujuan adanya perubahan tarif pajak ini ialah yang pertama untuk memberikan kepastian hukum penyederhanaan administrasi perpajakan. Kemudian yang kedua, kemudahan dan keadilan bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam jangka waktu tertentu juga. Nah, yang ketiga, untuk melaksanakan perjanjian internasional bidang perpajakan dengan tetap memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik nih. Oke, karena kita udah tahu nih tujuan perubahan adanya tarif pajak, kemudian apa sih bedanya objek pajak dan non-objek pajak? Objek pajak dan non-objek pajak itu berbeda ya teman-teman. Objek pajaknya ialah penghasilan, sedangkan non-objek pajak ialah yang dikecualikan dari PPh ini, yaitu UMKM orang pribadi dengan omset sampai dengan 500 juta dalam setahun. Oke, kita next ke pembahasan selanjutnya, yakni mengenai perbedaan tarif pajak lama dan juga tarif pajak baru. Nah, tarif baru dari PPh ini diatur dalam UU HPP yang mulai berlaku sejak awal tahun ini nih, dan berubah dari 4 layer menjadi 5 layer. Untuk lapisan tarif yang pertama ialah penghasilan dengan rentang 0 sampai 50 juta. Jika dulu terkena 5%, maka untuk tahun ini rentang penghasilan 0 sampai 60 juta terkena 5%. Kemudian tarif yang kedua, rentang penghasilan 50 sampai 250 juta. Jika dulu dikenai tarif 15%, maka sekarang penghasilan 60 sampai 250 juta terkena tarif 15%. Kemudian lapisan yang ketiga, penghasilan dengan 250 sampai 500 juta. Jika dulu dikenai tarif 25%, maka sekarang rentang penghasilan 250 hingga 500 juta terkena tarif 25%. Sama ya teman-teman. Nah, untuk lapisan tarif yang keempat, penghasilan di atas 500 juta jika dulu dikenakan tarif 30%, maka untuk yang terbaru penghasilan dengan rentang 500 juta hingga 5 miliar akan dikenakan tarif 30%. Sedangkan untuk lapisan tarif yang terakhir ini
dan berlaku mulai saat awal tahun ini, yakni dengan tarif baru dengan rentang penghasilan lebih dari 5M akan terkena tarif 35%. Oke, lalu gimana nih contoh perhitungannya? Oke, kita next ke example. Di sini diberikan contoh, yakni Jeno, seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta dan masih single, memiliki gaji bersih per bulan sebesar 5 juta atau 60 juta per tahun. Berapakah pajak penghasilan yang harus dibayar? Oke, yang pertama kita harus mengetahui dulu PTKP dari Jeno. Karena Jeno belum menikah, maka PTKP yang didapatkan ialah sebesar 54 juta, yakni untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian kita harus menghitung PKP-nya. Untuk PKP-nya, rumusnya ialah penghasilan neto dikurangi PTKP. Karena penghasilan neto 1 tahun untuk Jeno ialah 60 juta, maka 60 juta dikurangi 54 juta, yakni PKP Jeno ialah 6 juta. Oke, next kita lanjut ke menghitung PPh 21 yang terutang. Oke, langkah terakhir yakni menghitung PPh pasal 21 yang terutang. Dalam menghitung tarif PPh ini, kita harus melihat dulu nih lapisan tarif PPh mana yang akan digunakan dan kemudian akan dihitung. Karena penghasilan kena pajak Jeno ini kurang dari 60 juta dalam setahun, maka kita akan menggunakan lapisan tarif yang pertama, yakni sebesar 5%. Langsung saja untuk menghitung PPh pasal 21 yang terutang, ialah tarif PPh dikalikan dengan PKP, yakni tarifnya 5% dikalikan dengan PKP yang tadi sebelumnya kita hitung, yakni 6 juta, maka ketemulah PPh pasal 21 yang terutang dari Jeno ialah 300.000 per tahunnya. Oke, gimana nih teman-teman? Masih ada yang bingung? Kalau masih ada yang bingung, kita next nih ke contoh selanjutnya. Mark, seorang kepala keluarga dengan tanggungan 1 anak. Ia memiliki penghasilan bersih, yakni 15 juta per bulan. Berapakah pajak penghasilan yang harus dibayar Mark per tahun? Seperti yang tadi, kita harus menghitung penghasilan neto setahunnya dari Mark dulu, yakni 15 juta dikali 12 akan ketemu 180 juta dalam setahun. Kemudian PTKP Mark ialah 54 juta untuk dirinya sendiri, ditambah dengan 4.500.000 untuk tambahan karena ia sudah menikah, dan juga ditambah 4.500.000 karena ia memiliki 1 tanggungan anak. Nah, total PTKP dari Mark ialah 63 juta. Untuk menghitung PKP-nya ialah penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP Mark, yakni 180 juta dikurangi dengan 63 juta akan ketemu PKP 117 juta rupiah. Oke, lalu gimana sih caranya kita menghitung PPh pasal 21 yang terutang? Oke, sama ya teman-teman seperti contoh sebelumnya tadi. Oke, kita next. Mark akan dikenakan 2 lapisan tarif pajak penghasilan nih teman-teman. Kenapa? Karena Mark memiliki PKP 117 juta. Lapisan pertama dengan tarif 5% untuk penghasilan Mark yang 60 juta, dan lapisan kedua ialah sisa PKP yakni 57 juta nih dikenakan tarif PPh 15%. Jadi, untuk tarif 5% kita akan ketemu 3 juta, dan untuk tarif 15% kita akan ketemu 8.550.000. Nah, untuk pajak penghasilan 21 PPh pasal 21 yang harus dibayar Mark per tahunnya ialah 3 juta ditambah dengan 8.550.000, yakni 11.550.000. Gimana nih teman-teman? Mudah bukan? Oke, untuk contoh yang terakhir ini kita akan mencoba menggunakan 4 lapisan tarif dari PPh yang terbaru nih teman-teman. Oke, di sini sudah ada contohnya, yakni Henry sudah diketahui memperoleh PKP sebesar 1M per tahun. Jadi di sini sudah diketahui langsung nih teman-teman PKP-nya berapa, tidak perlu menghitung PTKP ya. Nah, untuk menghitung pajak penghasilannya, yang pertama kita harus menentukan dulu nih, kira-kira Henry ini akan menggunakan tarif berapa saja. Karena si Henry ini memiliki PKP 1M, maka ia akan menggunakan tarif 5% untuk penghasilannya yang 60 juta, 15% untuk penghasilannya yang 250 juta, dan 25% untuk penghasilannya yang 500 juta, dan 30% untuk penghasilan sisanya yakni 190 juta. Di sini sudah dihitungkan, yakni untuk
lapisan pertama ketemu 3 juta, yang lapisan kedua ketemu 37.500.000, kemudian lapisan ketiga ketemu 125 juta, dan yang terakhir ketemu 57 juta. Nah, jadi untuk PPh pasal 21 yang terutang dari Henry ini ialah 3 juta ditambah dengan 37.500.000 ditambah dengan 125 juta dan ditambah dengan 57 juta, yakni 222.500.000 nih teman-teman. Oke, mudah lagi bukan? Jika masih kurang paham bisa di pause ya videonya. Oke, berakhir sudahlah pembahasan kita kali ini mengenai tarif baru pajak penghasilan pasal 21. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Thank you guys, and for more information, teman-teman bisa kunjungi Instagram, website, TikTok, YouTube, dan Gmail dari Tech Center FEB Unesaya yang ada di bawah ini.